Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kegiatan belajar 3 ya, tentang faktorisasi aljabar. Nah, di kegiatan belajar kali ini kita mempelajari ada 3 topik ya. Yang pertama ada faktorisasi dengan sifat distributif, yang kedua ada faktorisasi selisih 2 kuadrat, dan yang ketiga ada faktorisasi bentuk ax kuadrat plus bx plus c, di mana A, B, C elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Oke, nah yang pertama ini tentang faktorisasi dengan sifat distributif ya. Tentunya kalian ingat apa itu sifat distributif ya, sudah dibahas di sebelumnya dan ini sudah saya tulis. Ini ada A dikali B ditambah C akan menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Nah, itu dasarnya kita menggunakan sifat distributif. Lalu bagaimana dengan contoh ini ya? Faktorkan bentuk aljabar 12x kuadrat plus 2x. Nah, kuncinya adalah yang pertama kita harus mencari FPB dalam bentuk aljabar itu ya. Nah, satu-satu kita cari. Yang pertama adalah 12 x kuadratnya dulu ya. Kita cari dulu angka 12 nya ya. 12 ini kan kalau misalkan kita cari faktor-faktornya ya, dibagi 2 hasilnya 6 ya, dibagi 2 hasilnya 3 ya, begitu ya. Jadi ini adalah faktorisasinya ya, 2 dikali 2 dikali 3. Nah, sedangkan yang x kuadratnya ini kalau kita jabarkan akan menjadi x dikali dengan X gitu. Sekarang yang satunya yang 2x. Jadi ini misalkan kalau dijabarkan ya akan menjadi 2 dikali X. Nah, bentuk ini coba kita tuliskan kembali ya, 12x kuadrat ya, ini menjadi begini, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali X dikali X. Nah, sedangkan yang 2x itu adalah 2 dikali dengan X. Ini metode pohon faktor dan kalian sudah mengetahui bentuk ini ketika masih di tingkatan sekolah dasar. Nah, lalu FPB-nya yang mana ya? Nah, FPB itu adalah perkalian faktor yang sama yang memiliki pangkat terkecil gitu ya. Nah, perhatikan untuk yang 12x kuadrat di sini ada 2 pangkat 2, ada 3 dan ada X kali X. Nah, sedangkan di 2x nya ada 2 dan X. Nah, yang sama adalah 2 nya. Nah, ini ada 2, ini ada 2. Nah, pangkat yang terkecil yang mana? Pangkat terkecil adalah yang angka 2 gitu. Lalu 3 tidak ada temennya di 2x nya, jadi 3 ini tidak termasuk gitu ya. Nah, sedangkan yang X ini ada di sini, X nya pangkat 2. Ini kalau misalkan ditulis adalah X pangkat 2. Nah, sedangkan di sini ada X saja, maka yang kita ambil adalah yang pangkat 1 atau pangkat yang paling terkecil. Nah, jadi 2x. Nah, 2x ini adalah FPB dari 12x kuadrat dan 2x. Oke, nah setelah itu coba kita sekarang bagi satu persatu ya. 12x kuadrat ya dibagi 2x. Nah, ini hasilnya adalah 6x ya. Lalu yang satunya ya, 2x dibagi 2x sama dengan 1. Nah, bentuk ini kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk sifat distributif akan menjadi seperti ini. Nah, 2x dikali 6x ini nanti akan menjadi 12x kuadrat. Nah, sedangkan yang 2x dikalikan 1 ini dia akan menjadi 2x gitu ya. Jadi kita buka gitu ya menjadi sifat distributif. Nah, sebenarnya kalau kalian memahami angka-angka yang masih sederhana seperti ini, mungkin cara menggunakan pohon faktor seperti ini tidak perlu kalian kerjakan ya kalau sudah tahu mana faktornya ya. Karena ini untuk latihan, makanya saya tampilkan. Nanti siapa tahu juga kalian menemukan soal yang bilangannya agak besar dari contoh ini ya. Nah, jadi secara umum ya, kalau misalkan kita tuliskan sifat distributif itu, nanti misalkan ada AX, misalkan ada AX plus AY, ini kalau kita jabarkan dalam bentuk distributif menjadi A ya dikali X plus Y. Jadi ada faktor dari dua suku itu
yang keluar gitu. Nah sekarang bagaimana untuk bentuk yang seperti ini ya, pengurangan ya mirip-mirip aja dengan yang sebelumnya. Nah sekarang kita coba mencarinya dengan cara langsung ya. Nah ini angkanya ada 10x kuadrat y dikurangi 25xy ya. Kita tidak usah menggunakan pola faktor dulu ya, kita sekarang coba 10 dengan 25. Nah FPB ya, FPB dari 10 dan 25 itu adalah 5 ya. Lalu ada x kuadrat dan x. Nah ini FPB nya adalah x ya, karena kita mencari pangkat yang kecil. Lalu ada y dan y ya, karena sama ya wes, berarti faktornya adalah y. Jadi FPB nya dari 10x kuadrat y dan 25xy itu adalah 5xy. Nah dari sini bisa kita jabarkan menjadi 10x kuadrat y min 25xy itu sama dengan 5xy. Nah kita buka kurungnya, ini berarti bersisa 2x saja dan itu min 5. 10x kuadrat ini ya berasal dari ini 5xy dikalikan dengan 2x ya, dapat 2x itu dari 10x kuadrat y dibagi 5xy. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Begitupun juga angka 5 di sini ya, karena ini negatif ya, hati-hati ini juga harus ada tanda negatifnya. Min 5 itu juga bisa didapat dari min 25xy dibagi dengan 5xy ya. Nah prosesnya seperti ini ya, 10x kuadrat y dibagi 5xy, ini 10 dibagi 5 ya, di sini 2, lalu x kuadrat dibagi x ya, ini pangkatnya 1 jadi 2 dikurangi 1 ini menjadi pangkat 1, ini hilang, lalu y dibagi y juga hilang. Nah sisanya adalah 2x. Lalu proses yang kedua ya, negatif 25xy. Nah negatifnya ikut ya, dibagi 5xy, ini 5, lalu x nya hilang, y nya juga hilang, makanya sisanya adalah min 5. Itulah asal usulnya 2x min 5. Oke, lalu bagaimana dengan yang kedua, faktorisasi selisih 2 kuadrat? Coba perhatikan dulu model contoh di bawah ya. Ini ada x plus y dikali dengan x min y ya. Nah ini kita memakai cara foil gitu ya, x kalikan x, nih x kuadrat, lalu outnya x dikali min y, xy min xy, lalu y dikalikan x, ini plus xy, dan terakhir y dikalikan dengan min y, itu min y kuadrat. Jadi ini min xy tambah xy itu hilang, ini menjadi x kuadrat min y kuadrat. Nah jadi bentuk ini bisa kita tuliskan kembali dengan x ditambah y dikalikan x dikurangi y. Nah ini harus kalian ingat ya, jadi kalau ada x kuadrat min y kuadrat itu sama dengan x ditambah y dikali x min y. Nah untuk lebih memahami tentang materi ini ada contoh ya, dengan memanfaatkan rumus faktorisasi selisih 2 kuadrat di atas atau sebelumnya ya, faktorkan bentuk aljabar berikut ya. Ini nomor 1 x kuadrat min 4 ya, jadi x kuadrat min 4 ya, 4 nya diganti menjadi 2 kuadrat ya, maka ini mirip seperti bentuknya x kuadrat min y kuadrat. Nah yang berperan sebagai y itu adalah 2, maka bentuk ini bisa diubah menjadi x plus 2 x min 2 seperti itu. Lalu yang nomor 2 4p kuadrat min 36 ya, ini ada 4 ada 36, difaktorkan dulu ya, 4 dan 36 diubah ke bentuk kuadrat gitu ya. Jadi 4 nya ini menjadi 2 kuadrat dan 36 nya diubah menjadi 6 kuadrat, maka 2p kuadrat gitu ya, ini bisa jadi 1 min 6 kuadrat. Nah bentuk ini juga udah memenuhi syarat x kuadrat min y kuadrat. Nah yang berperan sebagai x adalah 2p, yang berperan sebagai y adalah 6, maka bisa diubah menjadi
2P plus 6 dikali dengan 2P min 6. Nah untuk yang ketiga 20x kuadrat min 5y kuadrat ya, ini ada 20 dengan 5 ya, tentunya kita faktorkan dulu gitu ya. Ternyata 20 sama 5 itu dia mempunyai FPB. FPB nya adalah 5, makanya 5 nya dikeluarkan dulu. Nah efek dari 5 dikeluarkan, ini bersisa 4x kuadrat ya. Ini kalau misalkan dikali kembalinya juga akan 20, dan yang sebelah kanannya menjadi y kuadrat saja. Ini kalau dikalikan begini akan menjadi 5y kuadrat ya, difaktorkan. Lalu yang diurus adalah yang dalam kurungnya aja. Nah ini 4x kuadrat diubah menjadi 2x kuadrat. Oke, nah 2 nya ini kalau dikuadratkan jadinya kan 4 gitu, dan min y kuadrat, makanya 5 ya sudah memenuhi syarat x kuadrat min y kuadrat, makanya bentuk itu bisa diubah dalam bentuk 2x plus y dikali 2x min y gitu. Untuk lebih memahami pola soal yang seperti ini, memang kita harus melatih kemampuan pengetahuan kita tentang angka dan FPB nya ya. Kalau itu bisa hafal, kita lebih cepat mengerjakan bentuk-bentuk yang seperti ini. Jadi sebelum beranjak ke sini, mungkin kalian juga harus memastikan bahwa kalian sudah memahami betul tentang apa itu FPB ya, karena di sini akan banyak variasi-variasi bilangan. Oke, nah yang ketiga yaitu faktorisasi bentuk ax kuadrat plus bx plus c ya, dimana a, b, c elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Nah lanjutannya untuk materi ini akan kita bahas dalam video selanjutnya. Sampai di sini dulu, terima kasih, selamat